Kalian pernah ndak merindukan Allah? Atau ndak pernah mikir sampai ke sana? Itu pun karena kamu ingin Allah hadir ngatasi masalah. Kamu sebenarnya tidak butuh Allah, kamu hanya butuh solusi atas masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita ngaji lagi. Kata beliau begini, ini ada syairnya menarik. Suatu ketika seorang wanita muda menanyaiku, bagaimana rasanya menjadi laki-laki? Dan aku menjawab, kekasihku, aku ndak tahu. Lalu dia berkata, bukankah kamu laki-laki? Dan kali ini aku menjawab, kulihat jenis kelamin hanya sebagai hewan yang cantik, yang dibawa manusia berjalan-jalan dengan tali kekang di tangan, dan mungkin mengikuti perlombaan untuk memenangkan hadiah-hadiah yang mengherankan. Ini syair satu bait ini maksudnya, jenis kelamin tidak penting. Laki-laki dan perempuan itu tidak penting dibahas. Bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan. Kata Syekh Hafid, kekasihku, pertanyaan yang lebih bagus bagi Hafid semestinya, bagaimana rasanya berbentuk hati. Bagaimana rasanya berbentuk hati itu, gimana rasanya menjadi seorang pecinta. Kalau kita jadi seorang pecinta, itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Semuanya sama. Nah, kata Syekh Hafid, kalau kamu tanya gimana rasanya berbentuk hati, ya akan aku jawab, karena yang aku ketahui hanya cinta, dan ku dapati hatiku tanpa batas dan ada di mana-mana. Jadi kalau aku terbentuk jadi seorang pecinta, aku ini luas sekaligus dalam. Ada di mana-mana. Karena segala sesuatu, apapun itu patut dicintai. Ini mirip konsep-konsep sebelumnya, baik di Osho maupun di Anthony de Mello. Jadi yang lebih penting itu mengubah kita jadi seorang pecinta. Bukan masalah siapa yang akan kita cintai. Selama ini kan kita sibuk, saya harus jatuh cinta pada siapa. Siapa sih yang enak mau saya taksir, yang sini ngelirik sana, yang sana ngelirik sini. Bukan itu yang penting. Tapi ubahlah dirimu jadi sosok yang dicintai. Jadikan dirimu manusia berbentuk hati. Itu istilah dari beliau. Gimana rasanya jadi manusia berbentuk hati? Kamu ada di mana-mana. Kalau kamu berbentuk hati, ya kamu bisa menerima apapun yang ada di sekelilingmu. Makanya beliau kemudian punya syair yang menarik. Ini cara kita mencintai apapun di sekeliling kita tadi. Kata beliau, jalan-jalanlah jika tidak terlalu gelap. Ini menarik ya, kata-kata jika tidak terlalu gelap itu berarti jika sekeliling diri kita tidak terlalu rusak, tidak terlalu kacau, tidak terlalu sibuk dengan dunia. Itu maksudnya jika tidak terlalu gelap. Kalau kamu ada waktu, kalau kamu bisa menarik diri sebentar dari keramaian dunia, jalan-jalanlah. Kalau bahasamu hari ini mungkin healing lah. Cuma jalan-jalan dari sosok yang berbentuk hati tadi ya. Caranya bagaimana? Hirup udara segar, cobalah tersenyum. Katakan sesuatu yang bijaksana pada orang asing yang memilih pemandangan damai. Jika dia lewat, selalu latihlah pemahaman kalbumu. Jadi, lihat segala sesuatu di sekelilingmu. Apa dan siapa, kamu lihatlah, latihlah pemahaman kalbumu, jangan hanya pakai pikiranmu, pakai hatimu. Ambil nafas,
dalam-dalam dan tersenyumlah. Nah, coba ya nanti besok pagi boleh lah bangun pagi gitu ya, keluar, ambil nafas dalam-dalam, siapa saja lewat, tegaskan dalam hatimu, aku mencintaimu, mencintai kalian semua, mencintai apa saja. Itu latihannya begitu. Kata Syekh Hafid, engkau pun bisa melakukan sesuatu yang nyata sepanjang jalan ini. Rengkuhlah pasangan atau kekasihmu seperti pertama kali engkau bertemu dengannya. Kalau punya pasangan ya. Biarkan kelembutan mengalir dari kedua matamu seperti matahari menyiramkan cahaya hangat kepada bumi. Bermainlah dengan anak-anak, berkenalanlah dengan seorang teman, nyanyikan beberapa lagu kasar untuk hewan peliharaanmu, bahkan tumbuh-tumbuhan. Mengapa tidak engkau biarkan mereka mabuk dan liar? Apa saja sapalah. Kamu punya kucing, ya sapalah. Kamu punya ayam, sapalah. Kamu punya dengan penuh cinta. Kamu nanti gembira mesti. Coba saja. Oke ya. Jadi kalau ada anak-anak diajak bermain, ada anak bermain, kamu gabung, nanti kamu senang. Ada orang yang tidak kamu kenal, kamu kenalan, nanti kamu senang. Marilah bersulang di setiap anak tangga yang telah kita daki, di atas tangga evolusi berbisiklah. Aku mencintaimu, aku mencintaimu ke seluruh penjuru dunia yang gila ini. Jangan berhenti membaca tentang Tuhan. Kita tidak akan pernah memahami dia. Itu maksudnya apa? Semua yang di sekeliling kita itu kan tajallinya Tuhan. Dari apapun yang kita lihat di sekeliling kita, kita bisa merasakan hadirnya Tuhan. Mungkin keindahannya, mungkin kekuasaannya, mungkin keagungannya. Terus lakukan itu. Semakin kalian mencintai, semakin kalian akan merasakan hadirnya Tuhan. Lompatkan kakimu, ayunkan kepal tanganmu, ancam dan peringatkan seluruh semesta bahwa kalbumu tidak lagi hidup tanpa cinta. Nah, inilah profil seorang pecinta. Berjalanlah jika tidak terlalu gelap. Kalau terlalu gelap, Pak, terangilah dulu. Antara lain tadi, tarik diri sebentar, berhenti sebentar. Inilah caranya jadi jiwa yang mencintai. Kalau tidak begitu gimana? Kata beliau, tanpa cinta, aku tahu caramu bersikap. Aku tahu caramu bersikap ketika engkau belum cukup meneguk cinta. Wajahmu mengeras. Otot-otot manismu mengejang. Anak-anak kecil waspada pada tatapan aneh yang muncul dari kedua matamu, yang bahkan mulai meresahkan cermin dan hidungmu. Tupai-tupai dan burung-burung merasakan kesedihanmu dan mengatur pertemuan penting di atas pucuk pohon yang tinggi. Mereka memutuskan melalui isyarat rahasia untuk melantunkan lagu, menolong pikiran dan jiwamu. Bahkan malaikat gemetar oleh kegilaan itu, yang memancar ke dunia dan menghujankan batu-batu tajam dan tombak kepada yang tak berdosa dan keakuan manusia. Ini gambarannya, orang yang di hatinya tidak ada cinta. Mengerikan. Tidak enak. Kalian dekat saja tidak nyaman. Itu diilustrasikan anak-anak sampai khawatir. Ngeri. Orang marah itu kan kalian dekat juga tidak enak kan. Orang kecewa, orang tidak puas, itu tidak enak, tidak nyaman. Jadi aku tahu, kalau engkau tidak ada cinta, aku tahu caramu bersikap, tidak jauh-jauh dari situ. Kata beliau, mungkin saja engkau menyobek setiap kalimat yang diucapkan, setiap kawan dan guru, mencari anak-anak kalimat yang tersembunyi. Engkau mungkin saja menimbang-nimbang setiap kata dalam sebuah ukuran, seperti ikan yang mati.
Mungkin saja engkau mengeluarkan penggaris untuk mengukur setiap sudut dalam kegelapanmu. Dimensi-dimensi indah sebuah kalbu yang dulu pernah kamu percaya. Aku tahu caramu bersikap ketika engkau belum meneguk minuman dari tangan cinta. Orang yang tidak ada cinta itu tidak mudah percaya, mudah curiga. Ada apa-apa dia tidak percaya dulu. Saya harus ngerti dulu sampai detail. Tidak bisa menikmati hidupnya. Mengalami apa saja, gayanya dianalisis sampai mendalam. Terus tidak bisa dinikmati. Disuguhi minum misalnya. Minuman ini terbuat dari, itu dipikir sampai dalam detail. Ada orang ngomong, di balik kata-katamu mesti ada kepentingan. Di balik kepentinganmu mesti ini, terus kamu jadi tidak nikmat. Jadi itu orang yang di hatinya tidak ada rasa cinta. Kata Syekh Hafid. Itu loh makanya yuk kita menciptakan diri kita berbentuk cinta. Baik, saya lanjutkan ya. Ini agak cepat lah biar kamu curhatnya dapat waktu panjang. Puncaknya nanti di sini. Cinta pada Allah, cinta pada Tuhan. Menarik kalimatnya ya. Cinta pada Tuhan itu gimana sih? Aku bahagia meskipun belum punya penjelasan. Aku penuh dengan cahaya, bahkan sebelum langit bisa menyapa matahari atau bulan. Teman-temanku yang tersayang, kita telah jatuh cinta pada Tuhan untuk waktu yang sangat lama. Jadi sebenarnya kita sejak dulu itu sudah sangat mencintai Tuhan, mencintai Allah, tapi sekarang kita lupa. Kondisi fitrah kita itu kondisi yang cinta dengan Allah. Sekarang kita lupa. Tidak bisa dijelaskan memang kalau kita sudah cinta pada Allah, kita akan bahagia. Meskipun kita tidak bisa menjelaskan. Nah, ini dasarnya cinta ilahiyah itu. Makanya beliau melanjutkan, hanya zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua yang bisa membuatmu mengenal cinta. Menarik ya, penyair itu bisa saja bikin kalimat zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua. Karena dua itu tidak ada, yang ada hanya satu. Yang sejati kan hanya Allah saja. Kita ini hanya pinjaman keberadaan kita. Kita mungkin ada, dulu ndak ada, sekarang ada, besok ndak ada lagi. Satu-satunya yang sejati ada itu hanya Allah. Makanya Allah adalah zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua. Seolah-olah kamu merasa ada, padahal ndak. Makanya ndak pantas kamu sombong, ndak pantas kamu merasa bisa, merasa besar, merasa hebat. Karena kamu ndak ada. Yang besar, yang bisa, yang hebat, yang benar ya hanya Allah. Makanya Allah lah yang bisa mengajarkan kita sejatinya tentang cinta. Sayangnya kita lebih sering menjauh dari Allah dalam hidup kita. Saya lanjutkan cara mencintai Allah ya. Aku seorang darwis, pengembara. Anugerahi aku kasih-Mu, wahai Tuhanku. Aku tak tahu apalagi yang aku harapkan selain pintu-Mu ini. Engkaulah tujuan dan tempat hasratku. Cemasku semakin bertambah, manakala puisiku begitu tawar, tak menghasilkan apapun. Kata terima kasih pun tak aku dengar. Jadi kata beliau, siapa lagi yang aku harapkan kalau bukan Allah? Siapa lagi yang pantas aku cintai kalau bukan Engkau ya Allah? Mengandalkan manusia pasti akan selalu kecewa.
Bahkan kata terima kasih pun tidak aku dengar. Jadi ini arah cinta kita sejatinya hanya Allah saja. Baik, saya lanjutkan ya. Ini tambah lama tambah dalam. Sekalian dengarkan saja. Kamu nikmati saja. Ada yang terasa tidak dalam dirimu. Kalau belum, saatnya tadi ya, berhenti sebentar, diam sebentar. Kata beliau, aku hidup untukmu dan hatiku mabuk cinta. Cinta padamu memasuki diriku sejak lahir dari susu ibuku. Cinta adalah rasa sakit sekaligus obatnya. Ironi ini melebihi apa yang dapat kuterima. Semakin besar usahaku, semakin buruk rasa sakitnya. Jadi beliau ini sedang mengalami ekstase cinta yang sangat pada Allah, dan beliau merasa benih-benih cinta itu lahir sejak menghisap susu ibu. Itu momen cinta, momen kasih sayang, anugerah Allah yang luar biasa dengan kehadiran dan kehidupan kita di muka bumi ditandai dengan kita menyusu pada ibu. Saat kita menyusu itu sebenarnya kan kita sedang menghisap cinta. Cinta Tuhan pada kita, cinta ibu pada kita. Cinta itu kadang memang sakit, tapi obatnya juga cinta. Semakin kita berupaya, kadang-kadang semakin sakit dalam cinta itu. Tapi semakin kita lega, semakin kita puas. Jadi sakit dan obatnya jadi satu. Di sini, di Siros, kata beliau, setiap malam, tangisan cintaku yang sakit adalah yang pertama yang akan kamu dengar. Jika engkau tuangkan air mataku ke sungai, semua lahan pertanian di Irak akan tersapu oleh banjir. Tadi malam aku bersumpah, aku melihat wajah sang kekasih saat angin bertiup, awan terangkat dan disinari bulan. Wahai Hafid, hati-hatilah. Meskipun kamu mencintai dia, Raja itu maha kuasa dan cintanya dapat merenggut nyawamu. Ini menjelaskan yang depan tadi loh. Cinta itu ya penuh resiko, ya sakit, perlu pengorbanan. Tapi mengatasi rasa sakit itu dengan cinta itu sendiri. Jadi sakit yang kamu cari, karena dibalik rasa sakitnya ada obat. Itulah hakikatnya cinta. Baik, saya agak cepat biar kalian tidak banyak mikir. Karena tadi katanya Syekh Hafid di awal, jangan belajar cinta dengan nukilan buku logika. Semakin kamu banyak mikir, semakin nanti mungkin kamu bantah ini. Rasakan saja. Terus, tidaklah tentram hidup di bawah kolong langit ini tanpa Tuhan, tanpa anggurnya, bagai sekuntum kembang layu lunglai disapu angin derita. Tuhan, Hafid rindu kepadamu lebih dari Nabi Sulaiman. Hafid rindu padamu walau tangannya tak mendapat apa-apa kecuali angin. Hafid sangat rindu kepadamu. Tuh. Sudah sangat cinta beliau pada Allah. Kalian pernah tidak merindukan Allah? Atau tidak pernah mikir sampai ke sana? Atau sebenarnya kerinduan itu ada, tapi kamu tidak pernah peduli? Betapa jiwamu sebenarnya sangat merindukan Dia. Cuma selama ini teriakan kerinduan itu kamu abaikan. Tidak kamu dengarkan. Kamu tutupi dengan ambisimu, hasratmu, keinginan duniawimu.
Makanya beliau bolak-balik bilang, Hafidh, rindu padamu ya Allah. Kalian boleh nanti malam bilang pada ya Allah, aku rindu padamu. Kalian mungkin bilang kayak gini kadang-kadang hanya kalau pas ada masalah. Itu pun karena kamu ingin Allah hadir ngatasi masalah. Kamu sebenarnya tidak butuh Allah, kamu hanya butuh solusi atas masalah. Ayo ya kita coba sekali-sekali, yuk kita rindukan hadirnya Allah. Allah saja cukup. Tidak pakai embel-embel apa-apa atau pamrih apapun. Nanti rasakan kedamaian di hatimu. Baik, saya lanjutkan. Di pagi hari, ketika aku mulai terjaga, terjadi lagi, kata beliau, perasaan bahwa engkau kekasih telah berdiri sepanjang malam mengawasiku. Perasaan bahwa segera ketika aku mulai goyah, engkau letakkan bibirmu di dahiku dan menyalakan pelita suci di hatiku. Ini jalan cinta, jalan kerinduan pada Tuhan. Kata Hafidh begini, aku selalu merasa kalau aku sedang tidur, beristirahat, memulihkan tenaga, justru kekasihku Allah kan tidak tidur, yang menjagaku, mengawasiku, sampai kemudian aku bangun lagi. Kalian pernah tidak berpikir sampai ke situ? Allah yang selalu dekat dengan kita, yang selalu mengawasi kita, berarti dialah yang menjaga kita saat kita sedang tidur. Dan itu sangat menyentuh hatinya Hafidh. Setiap kalau bangun tidur, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau yang membuatku tidur, Engkau yang menjagaku saat aku tidur, dan Engkau yang pula yang membangunkan aku. Bahkan kata Hafidh, saat aku mulai goyah, ada masalah ini itu, Engkau letakkan bibirmu di dahiku sehingga menyala pelita suci di hatiku. Allah sangat dekat dengan kita. Pasti Allah yang akan menghibur kita. Allah yang akan jadi solusi atas problem-problem kita. Cuma kita sering tidak peduli pada Dia. Kita merasa hebat bisa menyelesaikan masalah. Kita lupa yang membuka jalan, menyadarkan kita akan solusi-solusi itu siapa lagi kalau bukan Allah. Allah lah, kalau bahasa syairnya, yang mencium dahi kita sehingga hati kita menyala hidup lagi setelah semula buram, hampir mati. Nah, itu manifestasi cinta, kesadaran bahwa Allah sangat mencintai kita, pasti Dia selalu mengawasi dan dekat dengan kita. Baik, kita lanjutkan ya. Ini kalimatnya menarik. Satu penyesalanku wahai kekasih, yang aku bertekad tak ingin memilikinya saat aku terbaring di tempat tidur kematianku, yaitu aku belum cukup menciummu. Ini jangan dipakai untuk pacarmu ya. Ini maksudnya cinta pada Allah. Aku khawatir nanti kalau aku sudah meninggal, tapi aku belum cukup mencintaimu, aku belum cukup bersyukur, aku belum cukup membuatmu rela ridho, padahal engkau sudah memberikan segalanya padaku. Baik. Jadi ini juga cara untuk membangkitkan kecintaan kita pada Allah. Jangan sampai Allah sudah memberikan segala keistimewaan pada kita, kita belum cukup bersyukur padanya, kita belum cukup, belum memberikan yang terbaik, yang membuatnya ridho. Jangan sampai jadi penyesalanku. Aku bertekad tak ingin memilikinya. Saat aku terbaring di tempat tidur kematianku, aku belum cukup menciummu.
Lanjut. Nah, cinta juga tidak hanya berisi kebahagiaan-kebahagiaan. Ada banyak ujian-ujian. Nah, itu salah satu ujiannya. Beliau pakai kalimat begini. Musuh-musuhku telah menyekapku lama dan menghukum aku dengan kejinya. Musuh kita berarti hal-hal duniawi, ambisi kita, keserakahan kita, iri dengki kita. Tapi cintaku tak berpaling meninggalkan pintu, sebab Tuhan mendengar dan cermat menghitung air mataku. Tapi ayo jangan menyerah, tetap ayo mencintai Tuhan. Karena itu jangan berduka jika derita datang. Saat tengah malam hatimu karam olehnya, ambil saja Al-Quran, lagu maha abadi, dan baca. Jangan berduka. Ini menarik ya. Jadi ada surat cinta yang sudah disampaikan Tuhan lama pada kita, tapi jarang kita baca. Al-Quran. Jadi kalau kamu sedang sangat galau, malam-malam buka Al-Quran, baca. Para wali kan juga sudah memberi isyarat itu, tombok hati. Salah satunya membaca Al-Quran. Nawa itu ya, nanti Ramadan semoga tuntas resolusinya untuk ngaji. Karena biasanya semangatnya awal toh. Malam pertama, kedua, ketiga semangat Pak, saya 3 hari 3 juz, berarti nanti sampai akhir Ramadan khatam 3 kali. Begitu 10 ke atas mulai seret. Mulai 1 juz. 1 khatam sekali juga tidak apa-apa kok Pak. Alhamdulillah. Nanti malam sudah 10 hari terakhir masih jauh, burung khatam-khatam. Yang penting ngaji kan Pak. Aku tidak pernah serius. Ayo ya. Allah menyapa kita itu dengan banyak media. Menyadarkan kita lewat banyak ayat-ayat. Ayat itu kan bukti-bukti hadirnya. Yang paling jelas kelihatan ya Al-Quran. Anggaplah kalau kita sedang ngaji, sedang ngobrol, berkomunikasi dengan Allah. Biar semakin khusyuk. Nah, malah di syair ini kita diminta sedang berduka, ada masalah apapun, ambil saja Al-Quran di malam hari, baca. Biar dukamu larut, biar dukamu hilang. Baik, ini karena pecinta juga tidak selalu mulus, kadang ada kesulitan, kadang ada kesedihan, ada penderitaan. Saya lanjutkan. Dari mana penderitaan itu muncul? Dari cinta kita pada dunia. Kata beliau, mari, jangan pada dunia engkau meneguhkan janji. Jangan pada si tua bangga ini engkau menaburkan cinta. Telah 1000 kali dia menjanda. Ini maksudnya apa? Sebelum kita itu sudah sangat banyak orang yang tertipu oleh dunia. Sekarang mereka sudah meninggal. Dunianya jadi janda, ditinggal oleh mereka. Jadi telah 1000 kali dia menjanda. Mari jangan pada dunia ini engkau mencintai. Wahai elang yang melayang tinggi, jangan pada tikar sembayang engkau terikat, dan dalam zawiyah tempat zikir engkau terkuruk. Bukan di sini tempatmu, terbang. Terbanglah tinggi. Yang terakhir ini mengingatkan kita, kalau kita menjalankan amanat agama, beribadah, jangan berhenti pada formalitas buminya. Formalitas bumi itu syarat rukunnya, geraknya, dan lain sebagainya. Iya, diawali dari situ, tapi kamu harus terbang. Kamu harus naik sampai pada Allah, karena hakikatnya itu persembahanmu pada Allah. Itulah caranya mengatasi kegelisahanmu.
Jadi jangan tertipu oleh yang dunia, jangan berhenti di dunia. Kamu harus bergerak mentransenden, naik, mendekat, menuju pada Allah. Wah, sudah lebih, saya tadi pinginnya jam 9. Lanjut ya. Ini mungkin beliau agak jengkel, orang-orang ini dikasih syair tinggi-tinggi, ya ruwet saja. Tidak mau patuh-patuh. Kata beliau begini, sudahlah, semestinya kita sederhanakan pembicaraan spiritual sekarang. Gambarannya begini, kata beliau. Tuhan sedang menjual sesuatu padamu, tetapi engkau tidak mau membelinya. Allah menawarkan ini, menawarkan itu, mengajakmu ini, mengajakmu itu. Karena cintanya dia pada kita, tapi kita tidak respon. Kita tidak mau membelinya. Kata Syekh Hafid, itulah deritamu. Tawar-menawarmu yang menakjubkan. Teriakanmu yang tanpa ukuran tentang harganya. Itulah deritamu. Kita itu selalu mikir kepentingan duniawi kita. Allah memberi yang lebih utama, lebih luar biasa. Tapi kita hanya minta yang duniawi. Allah, yang penting saya ini, yang penting saya itu, duniawi semua. Kata Syekh Hafid, tawar-menawarmu itu kok menakjubkan ya. Nawar terus. Selalu kepentinganmu yang kamu dulukan. Kamu dicintai sedemikian rupa, tapi engkau jual mahal. Allah menawarimu apa-apa, engkau tolak. Engkau hanya minta keinginan duniawimu saja. Nah, masalahnya di sini, kata Syekh Hafid. Intinya hanya ini sebenarnya. Maka yuk kita mulai sadar ya. Allah sudah banyak menawarkan macam-macam kebaikan, keutamaan, dan lain sebagainya. Jangan ditawar. Beli saja, ambil saja. Di situ tersembunyi rahasia-rahasia kemanfaatan, keberkahan hidup. Terakhir, setelah ini tanya jawab. Agak lewat 15 menit. Nah, ini saya tutup dengan syair ini ya. Jadi ini ceritanya menarik. Setelah Syekh Hafid meninggal, beliau meninggal 1390. Beliau lahir 1314. Saat beliau meninggal itu para ulama berdebat karena ada yang menganggap beliau musyrik, ada yang membuat beliau kufur karena gagal memahami puisi-puisi beliau. Tapi ada juga yang tahu beliau ini wali, harus kita hormati. Jadi setelah beliau meninggal itu ada perdebatan. Ini kita hormati atau tidak jenazah ini. Akhirnya ini cerita ya. Terus dibuat undian. Sudahlah gini saja kita undi. Sekarang coba ambil kitab kumpulan syair dari Syekh Hafid ini. Kemudian kita buka. Di halaman mana atau puisi yang mana, syair yang mana yang muncul dan maknanya apa, berarti itu yang kita ambil. Nah, pas dibuka, syair ini yang keluar. Jadi pas diundi keluar syair ini. Isinya kalau dalam bahasa Arab begini. La tu'akhir qadamaka au tataroddat an janazati Hafid fahuwa hurikun fil ismi walakinnahu dhahibun ilal jannati. Ini syair kan, syair-syairnya Hafid sendiri, berarti sebelumnya beliau sudah pernah menulis syair seperti ini. Ini mungkin juga menunjukkan kerendah hatian beliau merasa jadi orang yang berdosa. Jadi kata beliau, jangan engkau tunda kakimu melangkah. Jangan ragu atas jenazah Hafid. Dia tenggelam dalam dosa, tetapi ia pulang ke surga. Ini pas syair ini yang diambil ya berarti ya sudah. Berarti beliau memang orang baik, orang lurus, orang benar. Nah itu ceritanya begitu.
Baik, saya kira itu ya teman-teman malam hari ini. Jadi kita main rasa ya, belum main akal. Meskipun judulnya ngaji filsafat.